Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini kita boleh ada bersama-sama, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh menyembah Tuhan di tempat ini. Saudara dan saya adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan, karena kita diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk bisa memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Bapak Ibu, manfaatkanlah momen ini, waktu ini dengan baik-baik. Pergunakan waktu dengan maksimal, sehingga biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini tidak hanya lewat begitu saja, tapi biarlah firman Tuhan pagi ini dia akan menguasai seluruh hidup kita. Bahkan firman Tuhan akan menguasai seluruh pikiran kita, menguasai seluruh hati kita, sehingga kita akan hidup dalam pimpinan firman Tuhan, dan kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan nyata ke dalam hidup kita. Ya puji Tuhan, pagi ini saya akan mengajak kita sama-sama untuk kita buka firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Perhatikan baik, firman Tuhan sudah saya tampil di depan. Galatia pasal pertama ayat 6 sampai dengan 7. Kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan saudara kasih Tuhan dari Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Saya mengangkat tema tetap teguh di dalam Injil. Amin. Remain steadfast in gospel of Christ. Tetap teguh di dalam Injil Kristus. Mengapa saya mengangkat tema tetap teguh dalam Injil Kristus? Karena sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa hari-hari ini muncul Injil-Injil lain yang coba untuk mengacaukan Injil Kristus. Bapak sudah dikasih Tuhan, kita memiliki Injil yang asli, Injil yang murni, yaitu Injil Yesus Kristus. Dan hari ini banyak muncul Injil-Injil di luar sana, banyak muncul Injil-Injil lain selain Injil Kristus. Mereka coba untuk menyesatkan. Tetapi Bapak sudah dikasih Tuhan, pagi ini saya mengajak saudara, mari kita tetap teguh dalam Injil Kristus, sehingga ketika kita berhadapan dengan Injil-Injil palsu, kita bisa membedakan ini palsu dan ini asli. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau diperhadapkan dengan selembar uang kertas, uang palsu, uang 100.000, saudara bisa membedakan karena saudara sudah menguasai uang asli. Katakan amin. Kalau saudara sudah menguasai uang asli, ketika saudara diberikan uang palsu, saudara langsung berkata, ini palsu. Kenapa? Karena saudara sudah menguasai yang asli. Tapi ketika orang belum menguasai uang yang asli, ketika dia berhadapan dengan uang yang palsu, dia bingung membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Demikian juga sampai kasih di Tuhan, kita harus tetap berpegang teguh kepada Injil yang asli, yaitu Injil Kristus Yesus. Sehingga ketika pada waktu muncul Injil-Injil lain, muncul pengajaran-pengajaran sesat, kita sudah bisa membedakan ini adalah palsu dan yang ini adalah asli. Haleluya. Bagaimana supaya kita bisa menguasai Injil yang asli? Nah, saudara kasih Tuhan Yesus, saudara harus respect terhadap firman Tuhan. Katakan amin. Harus respect dengan firman Tuhan. Nah, saudara, kita melihat bahwa hari ini banyak orang sudah tidak lagi respect dengan firman Tuhan. Mereka seperti sudah menganggap firman yang sudah anggap seperti biasa. Salah satu contoh sederhana saja saudara dikasih Tuhan. Coba kalau saudara lihat orang posting di Facebook atau orang posting status, atau saudara posting saja firman Tuhan dalam grup Facebook, grup apakah saudara posting, palingnya hanya 1-2 orang yang berkata yes, amin, yes, I believe. Hanya sedikit yang merespek, yang lain enggak. Hanya sedikit yang merespon. Tapi coba kalau saudara posting hal-hal yang aneh-aneh, hal duniawi, itu saudara dikasih, saudara perhatikan, itu ramai orang akan komen di bawahnya. Ketika saya perhatikan ini, hari-hari tanpa manusia sadari, sebenarnya iblis sedang membuat mereka tidak lagi respect terhadap firman Tuhan. Tapi coba kalau saudara posting di grup,
video vulgar. Siapa mantan istrinya Gading Mati? Siapa? Video vulgar bisa ramai-ramai orang akan cari di YouTube, ramai-ramai orang akan cari. Tapi coba kalau saudara post ayat firman Tuhan, diberkati engkau di pagi hari, diberkati engkau di siang hari, diberkati engkau di sore hari, diberkati engkau malam hari. Hanya satu orang berkata amin. Hanya satu orang akan berkata amin. Tapi kalau saudara posting hal yang di dunia, saudara, itu orang pasti akan ramai. Kenapa Bapak Ibu? Memang itulah cara-cara duniawi, cara-cara iblis coba untuk membawa manusia untuk jauh dari firman Tuhan, membawa kita untuk jauh dari Tuhan. Itulah cara iblis. Dan kita harus pakai dalam hal ini Bapak sudah dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Karena ketika dunia iblis dengan lambat laun berusaha untuk membawa manusia jauh dari firman Tuhan, maka pada akhirnya mereka akan mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran palsu. Mereka akan mudah disesatkan oleh injil-injil lain karena tidak menguasai injil yang asli. Katakan amin. Saya berharap Bapak Ibu sidang jemaat tempat ini, saudara adalah orang-orang yang menguasai injil yang asli. Karena saudara respect terhadap firman Tuhan, saudara tekun dengan firman Tuhan, saudara sangat bergairah untuk meresponi kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi Bapak sudah dikasih oleh Tuhan, apalagi kalau di grup, karena kalau saya posting di grup, saya ketika Tuhan, kalau pagi malamnya saya cek siapa yang hari ini sudah baca. Ini ketahuan di grup, ketahuan. Hanya satu orang katakan amin, yang lain hanya baca, yang lain masuk tapi nggak baca. Ketahuan Bapak Ibu. Jadi kalau di grup WhatsApp itu kita bisa tahu mana yang sudah baca, mana yang belum baca, mana yang masuk tapi nggak baca, mana yang belum masuk. Ketahuan. Dan ketika saya lihat itu, saya berdoa, Tuhan tolong mereka, jamah mereka supaya mereka respect firman Tuhan. Bapak Ibu, saya terus belajar untuk haus dengan firman Tuhan. Kenapa saya harus terus haus dengan firman Tuhan? Karena memang kekuatan saya hanya ada di sini. Kekuatan saya hanya ada pada firman Tuhan. Kekuatan orang Kristen terletak kepada kehidupan yang terhadap firman Tuhan. Kekuatan orang Kristen, kekuatan orang percaya terletak kepada respon terhadap firman Tuhan. Katakan amin. Kita bisa dikasih oleh Tuhan. Yesus 100% pribadi Allah, juga 100% pribadi manusia. Dan pribadi manusianya bisa kuat melawan cobaan bukan karena di dalam dirinya ada 100% pribadi Allah, tetapi karena Yesus meresponinya kebenaran firman Tuhan. Dan setiap berbagi yang dicobai, Yesus berhadapan dengan cobaan dengan apa? Firman Tuhan. Dia selalu berkata ada tertulis. Kata ada tertulis itu artinya Yesus itu sangat respect dengan firman Tuhan. Dia sangat cinta kepada firman Tuhan. Sehingga waktu dia berhadapan dengan cobaan, dia melawan cobaan dengan berkata ada tertulis, ada tertulis. Dia mengutip ayat firman Tuhan. Saudara, Yesus sudah memberikan teladan buat kita bahwa kekuatan orang percaya itu terletak kepada firman Tuhan. Katakan amin. Kekuatan kita terletak pada kebenaran firman Tuhan. Waktu kita berhadapan dengan cobaan, kita ucapkan firman Tuhan. Firman itu bekerja dan memberikan kemenangan buat kita. Karena firman yang kita miliki adalah firman yang hidup. Amen. Firman yang Bapak Ibu dan saya punya adalah firman yang hidup. Amen. Firman yang kita miliki bukan hanya tulisan mati, tapi firman ini adalah firman yang hidup. Perkataan ini adalah perkataan yang hidup. Katakan amin. Kalau engkau mendengarkan pagi ini, mendengarkan kata yang hidup, maka imanmu pasti akan bangkit di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kalau kita mendengarkan semua perkataan hidup, itu akan membangkitkan iman kita Bapak Ibu. Itulah firman yang kita miliki, yaitu Injil Kristus. Maka saya mengangkat tema tetap teguh di dalam Injil Kristus. Tetap kuat, tetap teguh, tetap setia di dalam Injil Kristus. Haleluya. Nah, kita sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Biasanya setelah menuliskan salam pembuka, Rasul Paulus dalam suratnya biasanya dia menulis surat, dia memulai dengan salam pembuka, lalu dalam suratnya ditulis kepada jemaat itu selalu diucapkan dengan apa? Dengan aku bersyukur. Biasa dia tulis suratnya kepada, biasa Paulus menulis surat kepada jemaat-jemaat atau kepada anak-anak dirinya. Dia selalu mengawali dengan salam pembuka, lalu berkata aku bersyukur, aku bersuka cita
karena mendengar kamu, melihat kamu. Tapi kali ini beda dengan ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia yang sudah dikasih oleh Tuhan. Perhatikan baik, biasa setelah menulis surat salam berbuka, dalam setiap surat yang dia tulis kepada jemaat, Paulus akan menuliskan ucapan syukur. Namun dalam surat kepada jemaat di Galatia, Paulus tidak menuliskan ucapan syukur. Apakah karena Paulus tidak tahu bersyukur kepada jemaat di Galatia? Apakah karena Paulus kurang peduli dengan mereka? Tapi kita akan lihat mengapa. Saya coba mengeksegese kebenaran firman ini. Mengapa ketika setelah Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia, dia mulai dengan kalimat salam pembuka, lalu dia langsung kepada poin, kepada titik di mana apa yang terjadi terhadap jemaat di Galatia. Itu langsung dikasih oleh Tuhan. Tulisan Paulus langsung tertuju kepada pokok permasalahan yang memang ingin Paulus sampaikan. Ini seolah-olah menandakan betapa serius masalah jemaat di Galatia dalam pandangan Paulus. Dan memang Paulus melihat ini merupakan sesuatu yang sangat serius yang sedang terjadi kepada jemaat di Galatia. Itu apa yang terjadi? Jemaat di Galatia, iman mereka mulai dipengaruhi oleh budaya-budaya asing, mulai terpengaruh oleh dunia. Mereka mulai terpengaruh dengan ajaran-ajaran lain yang bukan ajaran Kristus, yang bukan Injil Yesus Kristus. Iman mereka mulai berpaling. Makanya Paulus berkata bahwa hati-hati kamu, karena kamu telah dipalingkan dengan Injil lain, Injil yang bukan Injil yang kuberitakan. Sebab Injil yang kuberitakan adalah Injil Yesus Kristus. Sedangkan Injil yang lain bukanlah Injil Yesus Kristus, tapi Injil yang membesarkan kamu. Dan kamu telah berpaling daripada Injil yang asli. Saudara dikasih oleh Tuhan, tetap berpegang teguh kepada Injil yang asli. Jangan berpaling daripada Injil yang asli. Karena keselamatan hanya ada pada Injil yang asli. Katakan amin. Haleluya. Itulah sudah dikasih oleh Tuhan. Paulus heran karena jemaat Galatia begitu cepat mengikuti Injil lain dan berbalik daripada Bapa yang telah menyelamatkan, yang telah memanggil mereka melalui Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Padahal belum lama mereka menerima pengajaran yang benar yang diberitakan oleh Paulus kepada mereka. Tetapi mereka begitu mudah menyimpang ke ajaran yang sesat. Dan hari-hari Bapak Ibu mulai banyak muncul pengajaran-pengajaran sesat. Apalagi kalau saudara buka di media sosial, terlalu begitu banyak pengajaran-pengajaran sesat. Kalau saudara tidak respect terhadap Injil yang asli, saudara akan disesatkan oleh media sosial. Sekali lagi, kalau saudara tidak respect terhadap Injil yang asli, saudara akan mudah disesatkan oleh media sosial. Karena pengajaran penyesatan hari ini sedang lagi maraknya di media sosial. Jadi, saudara harus respect terhadap Injil yang asli, harus tetap teguh dalam Injil Kristus. Supaya ketika saudara buka medsos, saudara lihat dan berkata, ah, ini sesat ini, wah ini sesat ini. Hati-hati Bapak Ibu. Karena antara yang asli dan yang palsu itu kadang sulit untuk dibedakan. Tetapi kalau orang sudah menguasai asli, dia bisa bedakan. Amin. Ada orang sulit membedakan uang palsu, uang satu lembar 100.000 dengan uang asli 100.000 satu lembar. Tapi kalau orang sudah menguasai uang asli, dia akan tahu bahwa ini palsu. Jadi fokus kita kepada yang asli Bapak Ibu, jangan fokus kepada yang palsu. Amin. Haleluya. Nah kita lihat dalam Galatia pasal pertama ayat 6, Paulus mulai dengan kata begini, aku heran. Bukannya suatu ucapan syukur saudara dikasih oleh Tuhan yang diucapkan oleh Paulus, tapi Paulus mulai dengan kata aku heran, yang begitu umum dalam tulisan-tulisan Paulus. Paulus mengamati dengan heran. Ini merupakan sebuah kata kerja. Heran ini merupakan sebuah kata kerja. Ini hanya ditemukan di dalam Galatia pasal pertama ayat 6 dan dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-10. Yaitu Paulus memulai dengan kata aku heran. Dalam tulisan-tulisan Paulus perhatikan baik bahwa orang-orang Galatia ini telah terlalu mudah dirayu untuk meninggalkan Injil pembenaran oleh kasih karunia Allah melalui iman mereka kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, tunas Daud yang datang ke dalam dunia, yang mati disalibkan, yang dikuburkan dalam hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga dan seluruhnya naik ke surga, yang menampakkan diri kepada murid-muridnya, yang naik ke surga lalu mencurahkan rohnya atas para murid-muridnya, mencurahkan rohnya atas orang-orang percaya. Namun jemaat di Galatia mereka mulai meninggalkan yang asli ini. Makanya Paulus berkata, aku heran terhadap kamu.
menerima Injil pembenaran, kok begitu cepatnya kamu meninggalkan Injil pembenaran dan mengikuti Injil yang palsu? Jadi Bapak Saudara kasih oleh Tuhan, saya menyelidiki hal ini. Jadi jangan heran juga Bapak. Saya sedikit, saya pun berkata, Paulus, saya pun heran juga Paulus. Mengapa hari-hari ini banyak orang ketika mereka datang dibaptis, tapi begitu cepat juga setelah dibaptis, begitu cepat juga mereka meninggalkan gereja. Saya coba mulai mengamati. Saya coba mulai merenungkan. Ini firman ini saya baca, saya persiapkan dari hari Kamis Bapak Ibu. Saya merenungkan, mungkin bisa jadi terjadi. Cuma orang Kristen yang terjadi hari-hari ini mungkin sama dengan orang Galatia. Waktu mereka begitu untuk terang ada motivasi yang tersendiri, sehingga begitu cepat juga mereka meninggalkan Tuhan. Demikian juga, mengapa ada orang begitu dibaptis langsung meninggalkan gereja? Mungkin motivasinya salah. Motivasinya hanya administrasi, bukan Injil pembenaran. Jadi ketika saya baca dalam hatiku, Paulus bukan cuma Anda yang heran, saya pun heran. Haleluya. Berarti baik bahwa orang-orang Galatia ini telah terlalu mudah dirayu untuk meninggalkan Injil pembenaran oleh kasih karunia melalui iman. Dengan demikian, berarti baik Bapak Ibu, dengan demikian mereka telah tidak setia terhadap Tuhan dan firman-Nya. Ini bisa terjadi karena mereka tidak peka terhadap orang-orang yang berusaha menyesatkan mereka dari Injil Kristus. Mengapa mereka tidak peka? Karena mereka tidak respect terhadap Injil yang asli. Mengapa orang Kristen tidak peka hari ini kalau dia sudah disesatkan? Karena dia tidak respect terhadap Injil yang asli. Karena mereka kurang konsisten dengan Injil yang asli, sehingga pada akhirnya mereka mudah disesatkan. Haleluya. Perhatikan kalimat ini. Berbalik daripada dia. Kata kerja ini berbentuk present tense. Perhatikan baik. Kamu telah begitu mudahnya berbalik dari dia. Kata berbalik dari dia ini kata kerja berbentuk present tense. Bapak Saudara kasih oleh Tuhan, yang menunjukkan bahwa Galatia sedang dalam proses berbalik meninggalkan. Mereka dalam proses berbalik meninggalkan Tuhan. Kata berbalik adalah istilah militer untuk memberontak Bapak Ibu. Nah, saudara perhati baik. Jadi kata berbalik itu dalam dunia militer itu disebut dengan memberontak. Memberontak terhadap atasan, memberontak terhadap komandan. Nah, Paulus menggunakan kata berbalik karena ini merupakan Bapak Ibu budaya prajurit-prajurit. Jadi kata berbalik ini artinya memberontak terhadap pemimpin, memberontak terhadap sang komandan, memberontak terhadap atasan. Dan orang yang berbalik dari Tuhan itu artinya dia berontak terhadap Tuhan. Amin. Jadi orang yang berbalik meninggalkan Tuhan itu artinya dia memberontak terhadap Tuhan. Dia berbalik meninggalkan Injil yang asli, artinya dia berontak terhadap Injil yang asli. Jadi Bapak Saudara kasih oleh Tuhan, jadi hati-hati, berarti baik. Jadi berbalik daripada dia, ini merupakan kata kerja bentuk present tense yang menunjukkan bahwa Galatia sedang dalam proses berbalik meninggalkan Tuhan. Kata berbalik dalam istilah militer yaitu memberontak. Jadi orang yang berbalik meninggalkan Tuhan itu sama dengan berontak terhadap Tuhan. Orang yang berbalik meninggalkan Injil yang asli sama dengan dia berontak terhadap Injil Kristus, Injil yang asli. Haleluya. Perhatikan bahwa penekanannya adalah pada elemen pribadi yang berbalik dari Allah sendiri dengan menolak Injil Kristus. Jadi perhatikan Bapak Ibu, penekanannya adalah pada elemen pribadi yang berpaling dari Allah dengan menolak Injil Kristus, memberontak terhadap Injil Kristus. Jadi kalau orang sudah tidak lagi respect, hati-hati Bapak Ibu, karena kalau sudah tidak lagi respect firman Tuhan, lama-lama dia akan berbalik meninggalkan firman Tuhan. Itu artinya dia memberontak terhadap firman Tuhan. Haleluya. Mari kita bukan orang yang berontak firman Tuhan, tapi kita adalah orang-orang yang tunduk kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Jika kita cermati surat Paulus di atas yang kita baca tadi Bapak Ibu, maka kita akan menemukan ada dua fakta yang terjadi. Baik Bapak Ibu, ketika saya membaca dan saya mencermati surat Paulus dalam Galatia pertama ayat yang ke-6 dan 7 kepada jemaat di Galatia, maka Bapak Saudara kasih Tuhan, saya menemukan ada dua fakta yang terjadi. Fakta yang pertama
perhati baik, bahwa ada orang yang walaupun telah mengecap kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, namun tidak mau mengikuti Yesus. Itu fakta pertama. Fakta pertama adalah mereka yang telah menerima mujizat, mereka yang telah menerima kesembuhan, mereka yang telah mengecap kasih karunia Allah, mereka yang telah menerima berkat Tuhan, tapi mereka tidak mau percaya kepada Yesus. Mereka tidak mau mengikuti Yesus. Itu fakta yang pertama yang terjadi. Dan fakta juga terjadi hari-hari Bapak Ibu. Ada orang ketika dia datang kepada Tuhan, kita layani, kita doakan, kita baptis dia, lalu mulai diberkati. Setelah diberkati, karena dia sudah mengecap kasih karunia Tuhan, dia mulai pelan-pelan, lama-lama tidak ada lagi. Kita tanya, sibuk, lama-lama nomor pun diblokir. Haleluya, haleluya. Saya sering mengalami hal begitu Bapak Ibu. Tapi saya tidak perlu tulis surat kayak Paulus. Aku heran dengan kamu. Saya tidak perlu tulis surat begitu Bapak Ibu. Tapi saya cukup berdoa, Tuhan berkati mereka, jamah mereka. Berarti Bapak Ibu, kalau Paulus tidak tulis surat, aku heran dengan kamu. Sudah mengecap kasih karunia, tapi kamu tinggalkan Tuhan. Haleluya. Berarti baik. Jadi fakta pertama adalah ada orang yang walaupun telah mengecap kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus, namun tidak mengikuti Yesus. Telah diberkati, telah disembuhkan, telah dipulihkan, lalu mereka tidak lagi mengikuti Yesus. Dan fakta itu bukan hanya dialami oleh Paulus, tapi juga terjadi di gereja Tuhan hari-hari ini. Dan bukannya itu, di zaman Yesus pun sudah ada fakta itu. Makanya Yesus berkata begini, hei, kamu mengikuti aku karena makanan. Kamu mengikuti aku karena makanan, karena perutmu kosong. Setelah perutmu kembung, kamu pergi jauh meninggalkan aku, kata Yesus. Itu sudah terjadi Bapak Ibu. Jadi tidak perlu heran lagi. Haleluya, haleluya. Tapi saya berwakil sudah jemaat tempat ini adalah orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang respect terhadap firman Tuhan, orang-orang yang sangat berkomitmen terhadap firman Tuhan. Haleluya. Kita sudah dikasih oleh Tuhan. Kita melihat fakta yang kedua. Fakta yang kedua adalah Injil yang lain. Fakta kedua adalah ada Injil yang lain yang mereka terima. Injil yang lain yang dimaksud adalah pengajaran yang salah, pengajaran yang palsu, pengajaran yang menyesatkan, yang bersumber dari pemahaman yang salah. Dan hari-hari ini pun sering terjadi Bapak. Bahkan bukan sering terjadi, tapi hari-hari pun banyak terjadi. Ada munculnya pengajaran-pengajaran lain. Lalu orang bukan lagi memperhatikan Injil asli, tapi yang diperhatikan nama di depan orang yang memberitakan Injil itu, dan ada unek-unek di belakang nama orang yang memberitakan Injil. Profesor, doktor, si ucok ini. Lalu di belakang ada ini. Lalu berkata, oh ini kan orang pintar, berarti pasti benar. Belum tentu orang pintar menyampaikan yang benar. Karena kebenaran itu hanya bersumber dari para kuasa Roh Kudus, katakan amin. Kebenaran tidak pernah bersumber dari orang cerdas, tapi kebenaran bersumber dari para kuasa Roh Kudus. Ketika kita respect terhadap firman Tuhan, Roh Kudus akan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar dalam hati kita. Ketika kita respect terhadap firman Tuhan, Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita pengajaran-pengajaran yang jelas di dalam kehidupan kita. Haleluya. Roh Kudus tidak pernah menyesatkan siapapun Bapak Ibu. Hanya setan yang menyesatkan manusia. Haleluya. Haleluya. Kedua fakta itu menjadi latar belakang orang-orang yang tadinya kita anggap seperti mengenal Tuhan, dengan rajin ke gereja, akhirnya tidak terlihat lagi. Sama halnya dengan Yudas Iskariot yang walaupun mengikuti Yesus bersama-sama murid-murid Yesus yang lain, namun tidak percaya kepada Yesus. Kenapa Ibu? Karena ada udang di balik bakwan. Itulah Yudas. Hari ini banyak Yudas Bapak Ibu. Hari ini banyak Yudas. Mereka ke gereja minta didoakan lain soal, tapi bukan mengikuti Yesus motivasinya. Motivasinya untuk diberkati dalam hal materi. Motivasi supaya hanya disembuhkan saja. Motivasinya supaya apa Ibu? Motivasi supaya pekerjaannya diberkati. Motivasi supaya jabatannya naik. Motivasi supaya dilihat orang.
tidak mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, tidak respect terhadap firman Tuhan. Makanya Bapak kita bisa bedakan orang yang respect dengan firman Tuhan dengan orang yang tidak respect, itu bisa bedakan. Sama-sama datang ke gereja, orang yang respon terhadap firman Tuhan, waktu dia mendengar firman Tuhan dia konsentrasi penuh dia dengarkan. Orang yang tidak respect ke firman Tuhan, dia datang ke gereja dengan pakaian yang rapi, tapi dia mondar mandir gelisah. Waktu firman Tuhan dia gelisah, lihat ke plafon seperti pembicara berdiri di plafon, lihat ke dinding, lihat orang lain. Nah, ini menunjukkan orang yang tidak respect terhadap firman Tuhan. Saya sering perhatikan Bapak Ibu. Mari kita respect terhadap firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-64 baik dikatakan ini, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Ini Yesus waktu bersama dengan murid-muridnya. Yesus tahu Bapak Ibu, dia tahu bahwa di antara 12 muridnya ini ada yang tidak percaya, bahkan ada yang akan menjual dia tahu. Maka Yesus berkata begini, di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semua siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Dia tahu bahwa Petrus tidak akan percaya sama dia. Dia tahu bahwa Yudas akan menyerahkan dia. Dia tahu semua Bapak. Haleluya. Demikian juga pagi ini Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu apa tujuan kita datang pagi di tempat ini. Tuhan tahu apa motivasi kita pagi di tempat ini. Saya berdoa supaya motivasi Bapak pagi tempat inilah karena mau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, karena mau ketemu Tuhan secara pribadi, karena mau menyenangkan Tuhan, karena mau menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bayangkan Bapak Ibu kalau semua kita datang dari rumah dengan motivasi, Tuhan aku kesana aku mau ketemu Engkau Tuhan, aku kesana aku mau berjumpa dengan Engkau, aku kesana aku mau mencurahkan seluruh isi hatiku, aku mau berbicara dengan Tuhan, aku mau ngobrol dengan Tuhan. Wow, Bapak Ibu, ibadah kita adalah ibadah yang dahsyat. Amin. Waktu puji-pujian dinaikkan, wow, kita akan merasakan sukacita, hati dan luar biasa karena motivasi yang benar. Haleluya. Kita lihat sudah dikasih oleh Tuhan. Bagaimana supaya kita tetap memiliki iman yang teguh di dalam Injil Kristus? Sesuai dengan tema yang saya angkat pagi ini, tetap teguh di dalam Injil Kristus. Bagaimana supaya kita tetap memiliki iman yang teguh di dalam Injil yang asli, yaitu Injil Kristus? Yang pertama sudah dikasih oleh Tuhan. Kita harus mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi. Kasih kiri kanan, jangan hanya jadi orang Kristen. Harus mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi. Kasih kiri kanan dong. Masih goyang di pundak. Harus mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Orang yang mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi, dia akan sangat respect terhadap firman Tuhan. Kita lihat contoh tokoh Alkitab siapa dia, yaitu Paulus. Ketika dalam perjalanan menuju ke Damsyik, dalam perjalanan memiliki sebuah misi, namun misi adalah bukan misi daripada Tuhan. Misi adalah misi daripada setan, yaitu untuk membunuh semua pengikut-pengikut Yesus di Damsyik. Namun dalam perjalanan dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami Tuhan secara pribadi, dia ketemu Tuhan secara pribadi, dia mengalami lawatan Tuhan. Sejak hari di mana dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dia mengalami lawatan Tuhan. Imannya radikal luar biasa Bapak Ibu. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan, prinsipnya pertama harus mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi. Pada waktu kita mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi, iman kita akan menjadi iman yang radikal. Dan kita akan sangat respect terhadap firman Tuhan. Kita akan sangat menggebu-gebu dengan firman Tuhan. Kita akan sangat menyalakan dengan firman Tuhan. Kita akan cinta firman Tuhan. Haleluya. Sebenarnya dikasih oleh Tuhan. Inilah surat cintanya Tuhan Yesus Kristus buat kalian dan saya. Setiap zaman berbeda Bapak Ibu. Zaman saya dulu tulis surat cinta, lalu titip sama teman, tolong kasih ke pacar saya. Sekarang kan kita SMS, WA, ketemu di Facebook, ayo kita detail yuk. Kalau dulu enggak Bapak Ibu, kirim surat. Syukur-syukur kalau kurirnya orang jujur. Zaman dulu itu bahaya. Kurirnya nggak jujur Bapak, kurirnya kesan, malah dia yang gaya pacar kita. Ya titip surat sama dia, kesan dia yang gaya. Saya punya surat cinta waktu zaman SMP SMA. Saya bawa surat cinta itu sampai saya sekolah Alkitab pun saya masih bawa. Setelah 20% saya buang surat cinta.
itu bacanya itu berulang-ulang, padahal kalimatnya itu saja. Kalau saya baca hari ini, besok kalimat itu nggak akan pernah bertambah, kalimatnya nggak pernah berubah, itu saja. Dan setiap surat selalu diakhiri dengan sisir. Tapi kalau kalian nggak tahu kan apa itu sisir, karena pacar saya tahu, takut supaya jangan ketahuan orang tua. Selalu yang di bawahnya, ingat sisir sayangku. Tahu itu sisir, simpan surat, ingat rahasia. Disimpan surat, ingat rahasia, sisir. Itu bacanya berulang karena habis, nanti kalau sudah malam, udah malam buka surat cinta, habis baca, cium-cium, taruh lagi, mulai membayangin sama pacar saya. Saudara, saya berharap firman Tuhan itu seperti itu Bapak Ibu, karena ini surat cintanya Tuhan buat kita. Saudara baca, kalau saudara mulai memikirkan, membayang-bayangkan, saudara mulai mengimajinasikan bagaimana saudara berjalan, apalagi kalau surat cinta. Kalau surat cintanya pacar kita sedang eros, kalau dia berkata gini, aku mencintai kau, aku ingin memelukmu. Kalau saudara mulai membayangkan, aku dipeluk pacar. Nah sekarang kalau saudara baca surat cintanya Tuhan dalam Alkitab, Tuhan berkata, aku akan menjaga engkau, aku akan mengawali hidupmu, aku akan menggendong engkau. Saudara mulai merenungkan, mulai berimajinasikan, kalau aku digendong Tuhan. Sekalipun masalah aku digendong Tuhan, sekalipun masalah besar aku digendong Tuhan. Wow, luar biasa Bapak Ibu, hidup kita luar biasa, amin. Haleluya. Karena luar biasa ucapan-ucapan Tuhan, sangat dahsyat daripada sang pacar. Dia berkata, aku ingin memelukmu, bohong. Tapi kalau Tuhan dia berkata, aku menggendong engkau, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Wow, luar biasa. Aku menjaga engkau sepanjang malam. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Jadi bagaimana para prinsipnya supaya kita, iman kita tetap teguh dalam Injil yang benar. Yang pertama adalah saudara harus mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi. Katakan amin. Kita harus mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi. Hubungan pribadi ini hanya bisa dijalin oleh seseorang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Rasul Paulus berulang kali menegaskan bahwa seluruh hidupnya berubah sejak ia menerima Tuhan Yesus dalam hatinya. Paulus menegaskan bahwa hidupnya berubah sejak dia berjumpa dengan Tuhan, sejak dia ketemu Tuhan, sejak dia mengenal Tuhan, sejak dia mengalami Tuhan. Hidupnya berubah total. Haleluya. Orang kalau ikut Tuhan bertahun-tahun tapi kalau belum berubah, perlu dipertanyakan pengenalannya akan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, kalau sudah bertahun-tahun kita sudah bergereja tapi kalau hidup kita belum berubah, menjadi tanda tanya bagaimana pengenalan kita akan Tuhan. Karena pengenalan orang akan Tuhan yang ditanda dengan hidupnya berubah. Bukan berarti kulit hitam berubah jadi putih, bukan begitu Bapak Ibu. Bukan berarti rambut keriting berubah jadi lurus, bukan begitu maksudnya. Tetapi karakternya berubah, tabiatnya berubah, motivasinya berubah, semangatnya berubah. Cinta Tuhan dia makin haus akan Tuhan, makin sayang kepada Tuhan. Haleluya. Bayangkan bagi kalau semua jemaat seperti ini. Wow, ibadah ketat itu. Wah, orang cinta Tuhan, ibadah ketat. Haleluya. Haleluya. Kita melihat perubahan hidup tidak bisa terwujud hanya dengan mendengar tentang Tuhan Yesus atau mengetahui secara kognitif, yaitu pengetahuan, melainkan harus melalui hubungan pribadi yang erat dengan Dia. Sekali lagi Bapak Ibu, perubahan hidup tidak bisa terwujud hanya dengan mendengar tentang Tuhan Yesus atau mengetahui secara kognitif, yaitu punya pengetahuan tentang Yesus, punya pengetahuan tentang firman Tuhan. Tetapi perubahan hidup terjadi melalui hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hidup, saya contoh begini saja Bapak Ibu. Orang itu, saya kasih pinjam saja, Pak Jimmy dengan saudara Andi. Kedua-duanya mengenal nggak Jokowi. Gaya hidup mereka berdua tidak akan berubah kalau mereka hanya mengenal Jokowi. Tapi kalau mereka dekat dengan Jokowi, berjalan bersama Jokowi, gaya penampilan pasti berbeda, gaya komunikasi pasti berbeda, gaya jalannya pasti berbeda, ya kan? Tapi kalau mereka hanya sekedar, oh tahu Jokowi adalah presiden Indonesia, nggak berubah hidup mereka. Tapi coba kalau mereka dekat dengan Jokowi ajak mereka berdua jalan kemana-mana, makan bersama-sama, pergi kunjungan bersama-sama, saya yakin
gaya berbicara mereka berubah, gaya berpakaian berubah, gaya jalan mereka berubah. Jadi dengan Tuhan pun demikian Bapak Ibu. Hidup tidak bisa berubah hanya sekedar punya pengetahuan tentang firman Tuhan, tapi hidup bisa berubah karena ada kedekatan dengan Tuhan Yesus. Ada hubungan yang sangat erat dengan Tuhan, ada hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Hidupnya pasti berubah, katakan amin. Haleluya. Saya pernah ada orang yang ngomong firman Tuhan, dia berdebat dengan saya. Saya bilang, di Bapak ini ngomong firman Tuhan panjang lebar, tapi hidupnya tidak berubah. Benar Bapak Ibu, dia seorang wartawan, orang pintar, cerdas dia. Dia ngomong, Alkitab itu mengatakan begini, tapi tarik terus. Kami cuma berapa menit itu, rokok satu bungkus hampir habis. Dia ngomong ke firman Tuhan, ujung-ujung dia keluarkan kata-kata semua ternak ada di situ. Saya bilang, Bapak yang tadi ngomong firman Tuhan tadi, mulutnya tidak pernah berubah. Keluarkan kata-kata kotor terus dan tangan. Diam dia. Saya bilang, lebih baik tunjukkan sikap hidupmu daripada ngomong firman Tuhan. Ini Bapak Ibu. Jadi perubahan hidup terjadi karena ada hubungan pribadi dengan Tuhan, bukan pengenalan akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saya dikasih oleh Tuhan, bagaimana supaya iman kita tetap teguh di dalam Injil yang benar, yaitu Injil Yesus Kristus. Yang kedua adalah kita harus membangun pengenalan akan Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan secara teratur. Nah saudara, membaca dan merenungkan firman Tuhan secara teratur. Ada beberapa tipe orang yang baca dan merenungkan firman Tuhan. Yang pertama, yang disebut dengan ada berapa istilah? Ada yang disebut dengan tera. Nah, tera itu arti orang yang hanya sekedar membaca Bapak Ibu. Jadi orang yang hanya sekedar membaca firman Tuhan, lalu setelah dia baca, ya yang penting sudah artinya begini. Orang ini punya kepuasan jika dia sudah baca. Mau ngerti yang nggak ngerti, yang penting ada kebanggaan. Dia merasa bangga dia sudah baca hari ini. Nah, tipe orang yang kedua itu dia baca firman Tuhan, saudara. Tipe yang kedua itu orang yang dia baca, lalu setelah dia baca bukan dia bangga dia sudah baca, tapi ada penasaran, ada daya tarik, sehingga dia ingin menggali apa maksud, apa mengerti daripada firman ini. Ini tipe orang kedua. Nah, tipe orang kedua ini pun belum cukup. Saudara harus ada pada tipe orang ketiga. Tipe orang ketiga adalah setelah dia baca, lalu dia merenungkan, dia menggali makna pengertian firman ini, lalu setelah dia mendapatkan mengerti maknanya, lalu dia lakukan. Nah, tipe orang yang ketiga ini hidupnya pasti berubah. Tipe orang ketiga ini sering mengalami mujizat. Tipe orang ketiga ini sering mengalami keajaiban Tuhan. Haleluya. Jadi jangan hanya sekedar baca Bapak Ibu, tapi kita baca, renungkan, lakukan. Baca, renungkan, lakukan. Haleluya. Haleluya. Hidup kita akan berubah luar biasa. Haleluya. Perhatian sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang akhirnya tidak lagi terlihat di rumah Tuhan karena krisis pengenalan akan Tuhan secara benar, tidak membaca Alkitab secara teratur, dan banyak mendengar Injil yang lain. Saudara, saya pernah menegur ada seorang hamba Tuhan juga dia buka YouTube nggak apa-apa, nggak masalah dia buka YouTube. Tapi kalau dengarkan khotbah nggak apa-apa, khotbah benar nggak apa-apa. Dia kalau buka itu apa dia dengarkan, saudara? Dia buka itu yaitu dia dengarkan ceramahnya Bobo Gita. Ceramahnya orang yang ngaku anaknya kardinal. Itu dia dengar, bahkan pernah saya ada di situ lalu dia buka dengarkan. Saya bilang, tutup itu. Apakah itu imanmu bertumbuh? Saya bilang. Itu buat imanmu goyah, saya bilang. Karena itu terus kamu. Lalu saya pergi ke rumah sakit sini, Bapak. Saya pergi ke rumah sakit sini. Waktu itu saya mau cabut gigi. Oh bukan. Gigi Jeffrey kalau salah. Jadi pas sudah datang, lagi nunggu dokternya. Datang juga orang Kristen pernah saya doakan, bahkan saya kenal betul dia. Ya istrinya sakit juga, kami duduk. Saya dulu ngobrol sama istri, tapi dia sibuk mutar itu khotbahnya, penceramahnya siapa ini? Yang penyesat itu yang tidak tahu baca Alkitab tapi ngakunya sekolah seminari di Roma macam-macam. Dia buka itu, saya dulu dengar. Lama-lama saya bilang, coba dengar itu. Dia bilang, dengar aja.
Sekarang itu ada tujuan apa? Enggak bukan hanya dengar, pasti ada tujuannya. Dia lama-lama saya bilang Bapak, ini yang buat iman Bapak itu goyah. Kenapa? Bapak lebih baik dengarkan khotbah yang asli, khotbah tentang firman Tuhan. Itu kan orang menyesatkan. Kemudian Bapak dengar itu, akan dia matikan. Dia matikan, saya pikir dia matikan. Habis dia pindah ke sana, dia duduk di sana. Saya ke sana. Oh, tidak benar. Saya bilang, Bapak ini berapa kali saya ngomong sama Bapak. Ini yang buat Bapak itu sering sakit-sakitan. Ini yang buat Bapak ini hidupnya anak pernah berubah-ubah. Dengar itu terus dari tadi. Langsung istrinya langsung tahu. Itu dia Pak. Sudah berapa hari saya tegur sama itu. Saya bilang, tidak usah dengar yang itu. Itu kan tidak membangun iman. Jadi Bapak Ibu, lebih mendengarkan ceramah atau khotbah yang membangun iman kita. Amin. Haleluya. Orang-orang yang akhirnya tidak lagi berada di rumah Tuhan karena krisis pengenalan akan Tuhan secara benar, tidak membaca kitab secara teratur dan banyak mendengarkan Injil yang lain, akhirnya mereka goyah. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, bagaimana supaya iman kita tetap teguh dalam Injil Yesus Kristus, supaya iman Bapak Ibu tetap kuat di dalam Injil yang benar, Injil yang asli, Injil Yesus Kristus, termasuk saya, supaya iman kita tetap kuat. Yang ketiga adalah kita harus masuk dan bertumbuh dalam sebuah komunitas orang percaya. Kalau sudah memiliki pengenalan akan Tuhan, sudah memiliki perjumpaan dengan Tuhan, sudah mengalami Tuhan secara pribadi, lalu banyak baca firman Tuhan. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah memiliki komunitas orang percaya Bapak Ibu. Kalau engkau sudah mengalami Tuhan secara pribadi, sudah berjumpa dengan Tuhan, sudah memiliki pengenalan yang sangat dekat dengan Tuhan, sudah banyak baca firman Tuhan, tapi komunitas saudara adalah komunitas yang tidak benar, itu akan mempengaruhi hidupmu. Alkitab berkata ini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Haleluya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi yang terakhir apa? Harus memiliki komunitas orang percaya, komunitas yang mendukung kita, komunitas yang menopang kita, komunitas yang membimbing kita, komunitas yang membangun kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini firman Tuhan yang berkata, bukan saya. Firman Tuhan berkata ini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Waktu saya baca firman ini, lalu saya coba mengevaluasi dengan pengalaman hidup. Saya dulu waktu SMP SMA, saya jago main bola kaki. Ketika saya bermain sama orang pintar, bukan saya makin pintar. Tapi waktu saya coba bermain sama anak, saya jadi bodoh main bola. Saya pun jadi bego. Karena main sama orang yang nggak tahu. Tapi kalau saudara main sama orang yang tahu, saudara akan jadi makin lebih tahu. Nah saya renungkan, karena firman Tuhan luar biasa loh Bapak Ibu, luar biasa. Saudara mungkin kurang pandai berbahasa manusia, bergaulan dengan orang yang berbahasa manusia, saudara akan makin lancar berbahasa manusia. Saudara pintar berbahasa manusia, bergaul dengan orang yang tidak tahu berbahasa manusia, saudara pun akan jadi uang bahasa manusia. Amin. Nah ini contoh sederhana. Jadi dalam hal kehidupan rohani pun demikian Bapak Ibu. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, sudah baca firman Tuhan, sudah cinta Tuhan, sudah bergaul dengan Tuhan, lalu sudah ketemu dengan Tuhan, mari miliki komunitas yang membangun. Karena komunitas itu akan mengangkat hidup kita, akan menopang kita, akan mendukung iman kita. Kita akan bertumbuh. Tapi kalau kita ada komunitas tidak mendukung, iman kita akan goyah, iman kita akan runtuh. Haleluya. Lalu komunitas apakah yang di sini maksud? Yaitu komunitas orang benar, komunitas orang percaya. Dan saat ini kita sedang ada di dalam komunitas, yaitu komunitas kelompok-kelompok saya. Ada komunitas kelompok-kelompok KKA. Puji Tuhan sekarang saya buat lagi adanya grup pria integritas. Jadi karena pria ini banyak orang-orang, artinya banyak orang-orang kerja semua. Jadi biar kita kalau misalnya lewat WA Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu, Bapak-Bapak, saudara-saudara, karena ada anak muda. Pria integritas, kita komunikasi, kita sharing di situ. Oh nanti Pak Alpenar juga saya masukkan di grup ini ya, grup pria integritas. Oh sudah masuk? Nah, saya masukkan di situ, biar kita sharing di situ. Ya sudah dikasih Tuhan. Jadi harus memiliki apa? Memiliki sebuah komunitas. Kita bisa dikasih oleh Tuhan. Paulus setelah dia mengenal Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan. Itu Paulus itu kapan dia berjumpa dengan Tuhan? Yaitu dalam perjalanan ke Damsyik. Apa tujuan ke Damsyik? Mau bunuh pengikut Yesus di Damsyik. Dalam perjalanan dia bertemu dengan Tuhan, waktu dia berjumpa dengan Tuhan, Paulus meninggalkan komunitasnya. Lalu Paulus berkumpul dengan komunitas orang percaya. Waktu dia berkumpul
Kenapa mereka meragukan Paulus? Karena mereka tahu Paulus adalah penjahat kelas kakap. Tapi Paulus meyakinkan mereka. Paulus berkata bahwa aku bukan lagi seperti yang dahulu, karena aku sudah berjumpa dengan Tuhan dalam perjalanan. Dan Paulus meyakinkan mereka bukan hanya dengan kata-kata, tapi Paulus menunjukkan sikap hidup, sikap pertobatan dalam hidupnya. Akhirnya komunitas itu mulai menerima dia. Akhirnya mereka saling membangun, saling mendukung. Iman Paulus luar biasa. Jadi Bapak Ibu, yang terakhir adalah miliki sebuah komunitas. Kasih kiri kanan, milikilah komunitas. Kekristenan kita sudah dikasih oleh Tuhan harus dibangun secara seimbang. Mengasihi Tuhan itu termanifestasi dengan mengasihi sesama. Memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan termanifestasi dengan memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Memiliki sebuah komunitas yang membangun, mendukung, menopang, menolong kita. Ketika ajaran lain atau ajaran palsu mencoba untuk menarik kita untuk beralih dari keyakinan yang benar kepada keyakinan benar akan Tuhan, maka persekutuan dengan sesama orang Kristen atau komunitas yang baik tadi akan menolong kita, mengingatkan kita sebagai tempat di mana kita belajar yang benar. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memiliki komunitas yang benar, ketika ada ajaran yang lain yang coba datang untuk menyesatkan kita, komunitas kita itu yang akan mengingatkan kita. Komunitas kita yang akan menopang kita. Komunitas kita yang akan mengangkat kita. Jangan Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai pendeta khusus, saya punya komunitas Bapak Ibu. Komunitas saya adalah komunitas para pendeta-pendeta. Saya dalam komunitas ada macam-macam grup. HP saya ini, di dalam HP saya yang kecil itu Bapak Ibu, itu ada sekitar 50 grup. Satu grup itu anggotanya ada yang sampai 1000. Yang 1000 itu yaitu grup renungan harian Kristen. Ada lagi grup sekretaris daerah GSC Indonesia. Ada lagi grup pendeta GSC Kalimantan Timur. Ada lagi grup Bamak Brau. Ada lagi grup BPD The Speak of Trust. Ada lagi grup BPD Only. Ada lagi grup Pokja GSC Indonesia. Ada lagi grup pendeta Indonesia Malaysia. Ada lagi grup Duta Perdamaian. Macam-macam. Ada lagi grup Kompas. Ada lagi grup alumni TMT Buria Bogor. Macam-macam grup apa itu. Dan itu pesertanya itu ada lagi grup GSJ PTC, grup GSJ PTC, ada lagi grup Tim Passion Worship GSJ, ada lagi grup pihak integritas. Nah grup dan dari semua grup itu Bapak Ibu, itu yang anggota yang paling rendah ya grup kita sini. Itu membangun saya Bapak Ibu. Itu motivasi saya. Jadi ketika iman mulai goyang sampai kepada grup, doakan saya. Oh grup, di grup itu ada nama-nama. Baik Pak, kita akan doakan. Baik Pastor, kami akan berdoa supaya Tuhan tolong. Itulah Bapak. Jadi tujuan komunitas itu apa? Tujuan komunitas itu kita mencurahkan isi hati kita kepada komunitas kita. Komunitas kita akan mendoakan kita. Kalau punya masalah, ceritakan kepada komunitasmu. Kalau masalah, ceritakan kepada komunitas yang salah. Maka hari ini saudara cerita ketika sampai di Paribo jadi C. Tapi komunitas yang benar, saudara cerita A sampai sana pun tetap A. Tapi kalau komunitas yang salah, saudara cerita A di sana jadi C. Jadi miliknya komunitas yang benar. Amin. Haleluya. Ketika ajaran lain atau ajaran palsu mencoba menarik kita untuk beralih dari keyakinan yang benar akan Tuhan, persekutuan atau komunitas kita dengan sesama orang Kristen akan sangat menolong kita untuk mengingatkan kita dan sebagai tempat kita belajar yang benar. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya tutup. Orang Kristen harus bersedia dengan rela pikul salibnya setiap hari, menderita, dikucilkan, bahkan sampai maut harus dihadapi. Murid-murid sejati harus melalui proses ini. Cara inilah yang para martir hadapi dalam kehidupan mereka. Jika karena jodoh, karena pekerjaan, karena hobi, atau sekedar mengejar kenikmatan duniawi, mereka telah meninggalkan Yesus. Jadi hari-hari ini, mengapa begitu banyak orang muda meninggalkan Yesus? Karena mereka datang kepada Tuhan, datang ke gereja hanya karena jodoh, hanya karena pekerjaan, hanya karena hobi, hanya sekedar menikmati kenikmatan duniawi, hanya sekedar mengikuti teman, hanya sekedar menunjukkan bahwa dia adalah orang Kristen.
maka dia akan mudah untuk meninggalkan Tuhan. Jangan karena kita memilih sesuatu yang tidak kekal, lalu kita mengabaikan hidup kekal yang dianugerahkannya kepada kita. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus terbaik. Jika karena jodoh, pekerjaan, hobi, atau sekedar mengejar kenikmatan dunia, mereka telah meninggalkan Yesus, saudara tidak perlu. Tetapi jangan karena kita suatu tidak kekal, lalu kita meninggalkan hidup yang kekal yang dianugerahkannya kepada kita. Tetapi tetaplah teguh di dalam Injil Kristus. Sekali lagi saya tutup, tetaplah teguh di dalam Injil yang benar, Injil yang asli, yaitu Injil Yesus Kristus. Haleluya. Kita kuat jika kita bersama Yesus. Saudara akan tetap kuat jika saudara bersama Yesus. Saudara akan tetap teguh jika saudara bersama Yesus. Saudara akan tetap powerful jika saudara bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak sedang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, engkau sudah setia mendengarkan firman Tuhan dari awal hingga sampai saat ini. Mari respon firman Tuhan dengan baik Bapak Ibu. Mari kita mengambil waktu sejenak. Kita merespon firman Tuhan. Milikilah hati yang sangat respect terhadap firman Tuhan. Milikilah hati yang haus terhadap firman Tuhan.